Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Nita Eka Rahayu, NIM 20201163 dan Nur Fatimatuz Zahra, NIM 20201171. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia dalam perspektif siasa. Yang pertama, pengertian pemerintahan. Pemerintahan berasal dari kata perintah yang setelah ditambah awalan pe menjadi pemerintah dan ketika ditambah akhiran an menjadi pemerintahan. Dalam hal ini beda antara pemerintah dengan pemerintahan karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ihwal pemerintahan itu sendiri. Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Yang kedua, sejarah pembentukan pemerintahan Republik Indonesia. Dilihat dari hukum tata negara, Proklamasi Kemerdekaan 1945 berarti bahwa bangsa Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tatanan hukum sebelumnya, tatanan Hindia, tatanan Belanda, ataupun tatanan hukum pendudukan Jepang. Dengan kata lain, bangsa Indonesia mulai saat itu telah mendirikan tatanan hukum yang baru, yaitu Tatanan Hukum Indonesia. Di dalamnya berisikan hukum Indonesia yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh bangsa Indonesia. Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, para pemimpin bekerja keras membentuk lembaga pemerintahan sebagaimana layaknya suatu negara merdeka. PPKI kemudian menyelenggarakan rapat pada tanggal 17 Agustus 1945 atas inisiatif Soekarno dan Hatta. Mereka merencanakan menambah 9 orang sebagai anggota baru yang terdiri dari para pemuda seperti Khairul Sholeh dan Soekarni. Namun para pemuda memutuskan untuk meninggalkan tempat karena menganggap PPKI adalah bentukan Jepang. Pertama, pengesahan Undang-Undang 1945. Rapat pertama PPKI untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 dilaksanakan di Pejambon, Jakarta. Yang kedua, pemilihan presiden dan wakil presiden. Pada hari yang sama, dalam rapat untuk memilih presiden dan wakil presiden, tampil Otto Iskandar Dinata yang mengusulkan agar pemilihan dilakukan secara mufakat. Ia sendiri mengajukan Soekarno dan Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden. Tentunya hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar yang baru disahkan. Yang ketiga, pembagian wilayah Indonesia. Rapat PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 memutuskan pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Kedelapan provinsi tersebut adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Borneo atau Kalimantan, Maluku, Sulawesi, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, Sumatera dan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surakarta. Yang keempat, pembentukan kementerian. Setelah rapat menetapkan wilayah, panitia kecil yang dipimpin oleh Mr. Ahmad Sobarjo menyampaikan laporannya. Panitia kecil mengajukan 13 kementerian. Sidang kemudian membahas usulan tersebut dan menetapkan perihal kementerian. Selanjutnya, rapat memutuskan adanya 12 departemen dan 1 kementerian negara. Yang kelima, pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada tanggal 22 Agustus 1945, PPKI kembali menyelenggarakan rapat pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang akan menggantikan PPKI. Soekarno dan Hatta mengangkat 135 orang anggota KNIP yang mencerminkan keadaan masyarakat Indonesia. Seluruh anggota PPKI kecuali Soekarno dan Hatta menjadi anggota KNIP. Mereka kemudian dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945.
Yang terakhir, membentuk kekuatan pertahanan dan keamanan. Pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya BKR sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Mayoritas anggota BKR terdiri dari mantan anggota PETA atau Pembela Tanah Air, KNIL, dan HEIHO. Terpilih sebagai pimpinan BKR pusat adalah Kaprawi. Saya Nita Ika Rahayu akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pemerintahan Indonesia dalam perspektif siasa. Perkembangan sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, sistem pemerintahan periode 1945 sampai 1949. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia pada periode awal adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan republik di bawah sistem pemerintahan presidensial yang berlandaskan pada Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, sistem pemerintahan periode 1949 sampai 1950. Adanya konferensi meja bundar atau yang disebut dengan KMB antara Indonesia dengan delegasi Belanda menghasilkan keputusan pokok bahwa kerajaan Belanda mengakui kedaulatan Indonesia sepenuhnya tanpa syarat dan tidak dapat dicabut kembali kepada Republik Indonesia Syarikat selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949. Dengan ditetapkannya Konstitusi Republik Indonesia Syarikat, sistem pemerintahan yang digunakan adalah sistem parlementer. Namun karena tidak seluruhnya diterapkan, maka sistem pemerintahan saat itu disebut dengan sistem parlementer semu. Yang ketiga adalah sistem pemerintahan periode 1950 sampai 1959. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik di bawah sistem pemerintahan parlementer yang berlandaskan pada Konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Undang-Undang Dasar Sementara 1950 adalah konstitusi yang berlaku di negara Republik Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1950 hingga dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang keempat yaitu sistem pemerintahan periode 1959 sampai 1965. Nah, pada periode ini Indonesia menganut sistem demokrasi terpimpin. Pandangan Ahmad Syafi'i Ma'arif, demokrasi terpimpin sebenarnya ingin menempatkan Soekarno ada sebagai ayah dalam famili besar yang bernama Indonesia dengan kekuasaan terpusat berada di tangannya. Dengan demikian, kekeliruan yang besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno adalah adanya pengingkaran terhadap nilai-nilai demokrasi, yaitu absolutisme dan terpusatnya kekuasaan yang hanya pada diri pemimpin. Selain itu, tidak ada ruang kontrol sosial dan check and balance dari legislatif dan eksekutif. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, sistem pemerintahan masa Orde Baru pada tahun 1969 sampai 1998. Pada tahun 1968, MPR resmi melantik Soeharto sebagai Presiden kedua negara Indonesia dengan masa jabatan 5 tahun, di mana Soeharto menggantikan posisi Presiden Soekarno. Pada prakteknya, Presiden Soeharto dipilih berturut-turut dari tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan yang terakhir 1998. Pemilihan presiden pada masa itu tampak sekali tidak demokratis karena yang terpilih ulang adalah Presiden Soeharto, dan Presiden Soeharto berhasil menduduki jabatan presiden selama 32 tahun. Yang selanjutnya, yang keenam, sistem pemerintahan masa reformasi. Pada masa reformasi ditandai dengan lengsernya Presiden Soeharto pada tanggal
21 Mei 1998 dari kursi kepresidenan. Jabatan presiden kemudian diisi oleh wakil presiden, yaitu Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Turunnya Presiden Soeharto disebabkan karena tidak adanya lagi kepercayaan dari masyarakat atau rakyat terhadap pemerintahan Orde Baru. Bergulirnya reformasi yang mengiringi keruntuhan rezim tersebut menandakan tahap awal bagi transisi demokrasi Indonesia. Yang selanjutnya, transisi demokrasi, yaitu fase krusial yang kritis karena dalam fase ini akan ditentukan kemana arah demokrasi akan dibangun. Masa reformasi merupakan masa transisi. Dapat kita lihat penerapan sistem pemerintahan presidensial pada masa itu mulai bangkit dengan tumbuhnya proses demokrasi. Yang selanjutnya, pemerintahan Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie tidak berlangsung lama, dimulai tanggal 21 Mei 1998 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 1999. Beliau hanya menjalankan kepemimpinan transisi dan tidak mau dipilih lagi pada pemilihan presiden berikutnya. Perubahan yang dilakukan Presiden B.J. Habibie ini adalah membangun pemerintahan yang transparan dan dialogis. Beliau membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol kebebasan berpendapat dan kegiatan berorganisasi. Gaya kepemimpinan Presiden B.J. Habibie adalah ramah dan supel. Di kalangan media massa, Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan nama Gus Dur. Pada masa pemerintahan Gus Dur, sistem politik lebih demokratis, lebih menghargai hak asasi manusia, menghargai perbedaan agama, suku, ras, dan adat. Masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang disebut dengan Gus Dur berlangsung dari tahun 1999 sampai dengan 2001 dan digantikan dengan wakilnya presidennya, yaitu Megawati Soekarno Putri. Pada tahun 2004 diadakannya pemilu secara langsung dan yang memperoleh suara terbanyak adalah Susilo Bambang Yudhoyono, sehingga Susilo Bambang Yudhoyono resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 menggantikan Megawati Soekarno Putri. Pada tahun 2009 diadakan pemilu dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dipercaya masyarakat untuk menjabat sebagai Presiden ke-7 bangsa Indonesia untuk periode 2009 sampai 2014.